selamat datang di grup sebelah. Seperti kita tahu bahwa saat ini Indonesia dan beberapa negara di dunia sedang dilanda pandemi virus corona atau virus COVID-19. Sampai saat video ini dibuat, WHO atau World Health Organization belum menyatakan ada obat yang dianggap mampu untuk menyembuhkan penyakit atau virus ini. Situs resmi dari pemerintah yaitu www.covid19.go.id pun menyatakan bahwa kemungkinan untuk tersedianya vaksin bagi virus ini paling cepat adalah tahun 2021. Itulah kenapa penyakit atau virus ini dianggap cukup berbahaya. Selain karena persebarannya yang cukup mudah yaitu melalui droplets atau tetesan cairan dari dalam tubuh penderita, juga karena memang belum ada obatnya. Fakta ini tidak lantas membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk berhenti atau stop menyebarkan berita hoaks yang berkaitan dengan virus corona. Dan pada akhirnya lahirlah 4 obat yang dianggap mampu menyembuhkan atau bisa menanggulangi penyakit ini. Coba cek, jangan-jangan di handphone kalian ada salah satu dari keempat bahan ini. Apa aja sih bahan-bahan tersebut? Yang pertama adalah bawang putih. Pada bulan Januari 2020 beredar informasi yang cukup viral di masyarakat bahwa mengkonsumsi air rebusan bawang putih dianggap bisa menyembuhkan penyakit corona. Info ini dilengkapi dengan video seorang wanita yang sedang menjelaskan tentang cara-cara untuk mengkonsumsi dari bawang putih ini dalam bahasa Cina. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bawang putih adalah makanan sehat dan memiliki zat antimikroba. Namun, belum ada bukti yang menyatakan bahwa memakan bawang putih mampu melindungi tubuh dari paparan virus corona. Klaim ini juga didukung oleh ahli vaksin dari RS Omni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirga Sakti Rambe, SPPD, yang mengatakan klaim bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar atau hoax. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto pun menegaskan hal yang sama. Obat penyembuh corona selanjutnya menurut hoax adalah telur. Sama seperti klaim sebelumnya, klaim yang ini juga dilengkapi dengan video untuk lebih meyakinkan. Video yang berisi seorang anak kecil sedang mengingatkan mamanya untuk mengkonsumsi telur setiap tengah malam. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa video bayi yang dimaksud adalah video hasil editan atau manipulasi. Gambar bayi sendiri bisa ditemukan di sejumlah situs meme, salah satunya Memedroid, dan sudah beredar sejak tahun 2016, jauh sebelum virus corona dikonfirmasi menjangkiti Indonesia. Jadi, bisa dipastikan info ini adalah hoaks yang tidak berdasar. Entah apa yang membuat pembuat hoaks cukup yakin bahwa ucapan telur yang dimaksud dari bayi tersebut adalah penangkal corona dan bukan karena mungkin bayinya sedang lapar. Tidak sampai di situ, pada bulan Maret 2020 beredar hoax yang lebih menghebohkan lagi yang kali ini bersumber dari Dr. Li Wenliang dari Cina. Dr. Li Wenliang mengatakan bahwa mengkonsumsi teh bisa membuat pasien corona di Cina sembuh. Menurut Dr. Li, teh bisa membuat pasien corona sembuh sebab teh mengandung 3 bahan kimia yaitu metilsantin, theobromin, dan theophylline. Ketiga bahan kimia ini diklaim memiliki kemampuan untuk merangsang senyawa yang dapat menangkal virus corona pada manusia dengan sistem kekebalan rata-rata. Jika ditelusuri, klaim ini tidak memiliki dasar penelitian yang jelas sebab tidak ada media Cina yang melaporkan penemuan yang seharusnya cukup menggemparkan. Dr. Li Wenliang sendiri adalah dokter spesialis mata, bukan ahli virus. Klaim ini telah disanggah oleh ahli imunologi yang menyatakan bahwa virus corona COVID-19 menginfeksi sel epitel alveolar di paru-paru atau sistem pernapasan. Sementara teh yang diminum tidak akan mencapai paru-paru sebab teh akan disalurkan dari tenggorokan ke esofagus atau sistem pencernaan. Setelah klaim dari Dr. Li Wenliang berhasil dipatahkan, hal ini tidak membuat pembuat hoaks jera atau berhenti sampai di situ. Kali ini mereka menawarkan obat baru yaitu teh yang dikombinasikan dengan lemon,
yang dianggap sebagai rahasia dari keberhasilan negara Vietnam dalam menangani pandemi corona ini hingga tidak memakan korban jiwa. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Daeng M. Fakih, dan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, sama-sama membantah pernyataan ini. Menurut mereka, klaim tersebut belum terbukti secara ilmiah sehingga bisa dianggap tidak benar atau hoax. Lemon dan teh masing-masing memang bersifat antioksidan dan jika dicampur, maka sifat antioksidan dalam campuran tersebut akan lebih tinggi lagi. Fungsinya adalah untuk meregulasi sistem imun dengan menangkal radikal bebas pada proses peradangan, tapi bukan berarti bisa menyembuhkan virus corona. Sementara keberhasilan dari Vietnam dalam melawan COVID-19 hingga tidak memakan korban jiwa adalah benar. Namun bukan karena warganya beramai-ramai mengkonsumsi teh dan lemon, melainkan karena kesigapan pemerintah dalam memberlakukan karantina dan penelusuran serta pengawasan yang ketat terhadap pasien yang positif terinfeksi virus corona. Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Vietnam juga memberlakukan isolasi secara nasional selama 15 hari dari tanggal 1 hingga 15 April 2020. Selain itu, penerbangan dari dan keluar Vietnam juga dibatasi, bahkan hampir tidak ada. Langkah-langkah yang diambil ini terbukti bisa berhasil menekan persebaran COVID-19 khususnya di Vietnam. Hal ini juga tidak terlepas dari kesediaan warga Vietnam untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum, mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, minum air putih memang bagus untuk kesehatan tubuh. Namun sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang mampu mendukung klaim bahwa makanan atau minuman tertentu bisa menyembuhkan corona. Cara yang paling ampuh yang saat ini bisa kita lakukan untuk mencegah persebaran virus corona adalah dengan melakukan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar dan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Selain itu juga tetap menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh kita. Demikian tadi informasi tentang 4 obat penyembuh corona menurut pembuat hoax. Jika kalian menerima salah satu dari keempat informasi tersebut dan sudah terlanjur menyebarkannya, kalian masih punya kesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang sudah kalian sebarkan. Yuk, bantu perpendek rantai persebaran hoax yang ada dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi dari setiap berita atau informasi yang kita terima sebelum menyebarkannya. Jika sudah terlanjur disebarkan, jangan malu untuk melakukan klarifikasi dari kebenaran info tersebut. Ingat, cek dulu sebelum share.